Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Valerina. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai salah satu topik dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 2, yaitu uncertainty atau ketidakpastian. Seringkali keputusan ekonomi diambil dalam kondisi ketidakpastian atau uncertainty, seperti banyak jenis komoditas di mana outcomes yang secara alami berbentuk undian, seperti asuransi, transaksi di pasar modal, ataupun kemenangan dalam perjudian. Lalu, banyak situasi di mana outcomes sangat tergantung dari apa tindakan yang diambil oleh orang lain, seperti keputusan dalam permainan poker, keputusan dalam tingkah laku diplomasi, dan keputusan dalam perang. Selanjutnya, ketidakpastian karena keterbatasan informasi dan pengetahuan. Misalnya, keputusan dalam pembelian kendaraan bekas. Konsumen bersedia mengeluarkan sejumlah biaya tambahan guna mendapatkan informasi tambahan dengan cara mengeceknya ke bengkel. Untuk mengetahui keputusan konsumen dalam kondisi ketidakpastian dapat dijelaskan menggunakan konsep probabilitas. Kemungkinan terjadinya peristiwa berulang adalah frekuensi relatif yang akan terjadi. Contoh dengan pelemparan koin yang terdiri dari sisi angka dan sisi gambar. Probabilitas untuk mendapatkan gambar pada lemparan koin yang adil adalah 0,5 atau 1/2. Jika lotre menawarkan sebesar N hadiah berbeda dan kemungkinan memenangkan hadiah adalah dilambangkan dengan PI, yaitu I itu sama dengan 1, dan dapat diformulasikan sebagai sigma PI sama dengan 1 dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1. Dan sekarang kita akan menghitung nilai ekspektasi atau expected value dari permainan lotre. Untuk lotre yang dilambangkan dengan X, dengan hadiah X1, X2, dan seterusnya hingga Xn, dan probabilitas kemenangan yang dilambangkan oleh P, yaitu P1, P2, dan seterusnya hingga Pn, maka nilai ekspektasi atau expected value dari lotre yang dilambangkan dengan I kita formulasikan dengan EX P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2 dan seterusnya hingga Pn dikali Xn, dan kita rangkum menjadi EX sama dengan sigma PI dikali XI. Expected value adalah jumlah hasil yang tertimbang dan bobot adalah probabilitas masing-masing. Lalu sekarang kita akan mencoba menghitung bagaimana cara mendapatkan expected value dari sebuah cerita, yaitu misalkan si Clara dan si Stefani ingin bermain pelemparan mata uang koin. Jika gambar yang keluar yang dilambangkan dengan X1, maka si Stefani membayar kepada si Clara sebesar $1. Jika angka yang keluar yang dilambangkan oleh X2, si Clara akan membayar kepada Stefani sebesar $1. Menurut pandangan si Stefani, jika angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, maka akan menghasilkan 0 keuntungan. Dari mana datangnya 0? Jadi, jika dimasukkan ke dalam rumus, P itu adalah 1/2 atau salah satu angka atau gambar yang keluar dari sisi kedua itu yaitu gambar dan angka, dan $1 itu adalah angka yang keluar atau si Stefani yang mendapatkan $1, dan minus $1 itu adalah jika Clara yang menang dan si Stefani yang membayar kepada Clara, maka akan menghasilkan 0 atau tidak adanya keuntungan. Jadi, bagaimana jika besaran hadiahnya ditukar? Dan jika gambar yang keluar, maka Stefani akan membayar kepada Clara sebesar $1. Dan jika angka yang keluar, maka Clara akan membayar kepada Stefani sebesar $10. Dan jika angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus, menurut pandangan Stefani akan menghasilkan angka $4,5. Stefani mungkin bersedia membayar $4,5 tersebut untuk satu pertandingan. Permainan yang memiliki nilai harapan 0 atau menghabiskan nilai yang diharapkan disebut permainan yang adil karena uang atau hadiah yang dipertaruhkan sama. Pengamatan umum adalah bahwa orang sering menolak untuk berpartisipasi dalam permainan yang adil secara aktuaria atau nilai yang masih bersedia si pemain membayar. Orang pada umumnya tidak mau memainkan permainan yang adil, tetapi ada beberapa pengecualian, yaitu ketika sejumlah kecil uang yang dipertaruhkan. Lalu, ketika ada utilitas yang diturunkan dari permainan yang sebenarnya. Menurut Petersburg Paradox yang berasal dari permainan Petersburg, dimainkan dengan cara sebagai berikut.
Koin yang adil dibalik sampai muncul kepala untuk pertama kalinya. Pada saat itu, pemain menang dan membayar $2 dipangkatkan N. Itu diperkenalkan oleh Nicolaus Bernoulli pada 1713. Ini terus menjadi sumber terpercaya untuk teka-teki dan wawasan baru tentang teori keputusan, yaitu dengan cara koin dilempar hingga gambar muncul. Jika gambar muncul pada lemparan ke N, pemain akan membayar sebesar $2 dipangkatkan N. X1 atau kesempatan yang pertama itu kita akan membayar $2. Kesempatan yang kedua atau X2 kita membayar $4 dan seterusnya hingga Xn atau kesempatan ke N kita akan membayar $2 dipangkatkan N. Kemungkinan untuk mendapatkan gambar pada I percobaan yaitu dilambangkan dengan PI atau 1/2, P2 atau 1/4 hingga 1/2 dipangkatkan. Expected value dari Pettis paradox game ini bersifat infinite, terlihat pada formulasinya yaitu sigma PI XI sama dengan sigma 2 dipangkat 1, 1/2 dipangkatkan I. Maka akan membentuk formulasi EX sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 hingga tak terhingga. Jadi, Pettis paradox ini bersifat infinite. Meskipun nilai yang diharapkan tidak terbatas, tidak ada pemain yang akan membayar banyak uang untuk memainkan game ini. Menurut Bernoulli, orang tidak peduli dengan nilai dolar pada hadiah, tetapi mereka peduli dengan nilai utility yang tersedia pada hadiah, karena nilai utility bisa saja berbeda dengan nilai dolar. Jika kita mengasumsikan utilitas marginal kekayaan yang semakin berkurang, permainan Petersburg ini dapat menyatu dengan nilai utilitas terbatas yang diharapkan jika MU diminishing. Orang cenderung ingin bermain. Ini akan mengukur seberapa besar nilai permainan bagi individu tersebut. Bernoulli memiliki utility function untuk nilai dolar pada hadiah, yaitu diformulasikan dengan UX sama dengan A log X, yaitu A itu adalah konstan dan X itu adalah hadiah. Expected utility dapat dikalkulasikan dengan cara yang sama seperti nilai yang diharapkan, yaitu diformulasikan dengan EX sama dengan sigma PI UXI dengan batas atas N dan batas bawahnya I sama dengan 1. Karena utilitas mungkin naik kurang cepat daripada nilai dolar dari hadiah, ada kemungkinan utilitas yang diharapkan akan kurang dari nilai moneter yang diharapkan. Menurut Feynman-Morgenstern Theorem atau VNM Theorem, inti dari teorema Feynman-Morgenstern ini adalah untuk menunjukkan bahwa ada cara yang masuk akal untuk menetapkan nomor utilitas tertentu ke hadiah lain yang tersedia. Metode Feynman-Morgenstern ini untuk menentukan utility dari XI sebagai expected utility dari pertaruhan yang dianggap individu sama-sama diinginkan XI, dan si pemain mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari utilitas, dan diformulasikan sebagai UXI sama dengan PI dikali UXN ditambah dalam kurung 1 dikurang PI dikali UX1, yaitu XI ini adalah hadiah, XN adalah nilai maksimal keuntungan yang akan diperoleh, dan X1 adalah probabilitas umum. Dapat kita lihat di kurva yang tersedia, VNM ini menggunakan pendekatan Jungian-Lotre dalam menggambarkan manfaat yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi barang. Probabilitas kemenangan yang terjadi pada proses pengundian dianggap sebagai pendapatan, dan dengan menggunakan hal ini, VNM melihat dampak perubahan pendapatan terhadap expected utility konsumen atau expected utility function of income. Sumbu Y ini adalah pendapatan yang diperoleh dari pengundian yang dilakukan, dan sumbu U adalah tingkat utilitas dari Y. Pertemuan antara sumbu U dan sumbu Y mencerminkan tingkat utilitas pada beberapa kemungkinan pendapatan konsumen. Jika pendapatan seorang konsumen adalah $0, maka tingkat utilitasnya adalah 0. Dan jika pendapatan yang diperoleh oleh konsumen itu adalah sebesar $100.000, maka tingkat utilitasnya adalah 50.
Selanjutnya, VNM merancang sebuah titik pendapatan di antara $0 dan $100.000 dan dimisalkan menjadi $75.000. Dengan menggunakan 3 titik, yaitu titik $0, $75, dan $100.000, maka VNM mencoba melihat pilihan-pilihan yang mungkin diambil oleh konsumen. Dari ilustrasi VNM tersebut, maka apa pilihan konsumen? Pilihan yang A, pilihan yang B, atau pilihan yang C? Dan jika kita kalkulasikan, misalkan pilihan konsumen itu adalah pilihan B, dan kita asumsikan adalah $100.000. Jadi Pi-nya itu adalah 1, karena dialah yang paling tertinggi. Dan dimasukkan ke dalam rumus tadi akan menghasilkan 100.000. Dan jika pilihannya adalah pilihan A yang diasumsikan adalah $0 dan 0 Pi, maka jika dikalkulasikan akan menghasilkan 0. Dan jika pilihannya yang C diasumsikan $75.000, yaitu Pi-nya adalah 0,85, karena $75.000 itu kan lebih kecil dari $100.000, maka Pi-nya juga lebih kecil daripada 1 dan diasumsikan yaitu 0,85. Dan dimasukkan ke dalam rumus akan menghasilkan 42,5. Jadi expected value dari $75.000 itu adalah 42,5. Maka dari itu pemain tidak cenderung terhadap nilai dolar tetapi terhadap nilai utilitasnya. Jadi dapat disimpulkan, seorang individu yang rasional akan memilih di antara perjudian berdasarkan utilitas yang diharapkan, atau nilai yang diharapkan itu dari indeks utilitas fenomen Morgenstern tadi yang sudah kita kalkulasikan. Kurva utilitas konsumen yang cekung dan berkurang seiring berjalannya waktu. Temuan VNM ini mendukung pernyataan Bernoulli yang dibuat pada tahun 1738. Sekian yang dapat saya jelaskan dari topik uncertainty ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.